Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar LMAK yang berjudul Elektromagnetika dalam Dunia Nyata, yaitu di komunikasi satelit. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami terdiri dari 3 orang dengan saya sendiri, Agan Muhammad Darda, dan rekan saya. Saya Ana Francisca Solani. Saya Prilia Ceneca Lamtior. Oke, jadi untuk topik atau judul dari tugas kita pada kali ini yaitu gelombang elektromagnetik di ruang hampa dan penerapannya pada sistem komunikasi satelit. Kemudian ini adalah gambaran secara kasar bagaimana sistem komunikasi satelit bekerja. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Next, di alur kerja di sini ada data disiapkan di stasiun bumi. Lalu data diubah menjadi sinyal listrik, modulasi sinyal, lalu pemancaran gelombang elektromagnetik oleh antena atau disebut dengan uplink. Gelombang elektromagnetik merambat di ruangan hampa, lalu satelit menerima sinyal. Transponder memperkuat dan mengubah frekuensi. Pemancaran kembali ke bumi yaitu downlink. Stasiun bumi menerima atau menangkap sinyal. Sinyal didekodem menjadi informasi, lalu informasi sampai ke pengguna. Next. Pengertian satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang berfungsi sebagai penghubung transmisi sinyal gelombang elektromagnetik antara stasiun bumi yang letaknya berjauhan. Satelit ini berada di luar atmosfer bumi dan memanfaatkan kemampuan gelombang elektromagnetik untuk merambat di ruang hampa tanpa memerlukan medium perantara. Next. Deskripsi kerja dari stasiun bumi atau pemancar. Stasiun bumi yang berfungsi sebagai pemancar sinyal yaitu informasi dari suara, data, atau video diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian dimodulasi menjadi gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Umumnya gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 3-12 GHz. Next. Di deskripsi kerja pada uplink yaitu perambatan gelombang di ruangan hampa. Panah berwarna kuning pada gambar di samping menunjukkan uplink, yaitu proses pengiriman sinyal dari stasiun bumi ke satelit. Gelombang elektromagnetik ini merambat melalui ruangan hampa tanpa medium dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hal ini menegaskan sifat utama gelombang elektromagnetik. Next. Selanjutnya, satelit di orbit dan transponder. Di bagian tengah gambar terdapat satelit di orbit yang dilengkapi dengan transponder. Jadi transponder ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk menerima sinyal uplink dari stasiun bumi, yang kedua memperkuat sinyal yang melemah selama perambatan, yang ketiga mengubah frekuensi sinyal agar tidak terjadi interferensi, dan yang keempat memancarkan kembali sinyal ke bumi. Proses ini tetap mengikuti prinsip elektromagnetika, di mana antena satelit bekerja berdasarkan interaksi medan listrik dan medan magnet yang menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya downlink, yaitu pengiriman kembali ke bumi. Panah putih pada gambar menunjukkan downlink, yaitu sinyal yang dipancarkan kembali dari satelit ke stasiun bumi penerima. Gelombang elektromagnetik kembali merambat melalui ruangan hampa dan atmosfer menuju antena penerima di bumi. Karena gelombang ini memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu, antena penerima harus dirancang sesuai dengan hubungan, yaitu C sama dengan lambda dikali F, yang merupakan salah satu persamaan dasar dalam materi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, stasiun bumi yaitu penerima dan pengolah sinyal. Pada sisi kanan gambar ditunjukkan stasiun bumi penerima. Antena menangkap gelombang elektromagnetik, kemudian sinyal diubah kembali menjadi sinyal listrik dan diproses menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pengguna seperti siaran televisi, internet, atau komunikasi telepon. Selanjutnya merupakan keterkaitan dengan materi elektromagnetika. Gambar ini secara langsung mengilustrasikan konsep-konsep utama dalam mata kuliah elektromagnetika, yaitu yang pertama pembangkit gelombang elektronik oleh arus listrik bolak-balik, yang kedua perambatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa, yang ketiga hubungan medan listrik dan medan magnet sesuai persamaan Maxwell, dan yang keempat penerapan gelombang elektromagnetik pada sistem komunikasi modern. Kemudian ini adalah bagian dari hubungan yang telah jelaskan tadi, mulai dari gelombang elektromagnetik yang terbentuk oleh persamaan Maxwell, kemudian diterima oleh satelit lalu dikirimkan kembali ke bumi. Oke, selanjutnya.
Ini adalah tabel dari hubungan dari gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi persamaan Maxwell itu pemancaran gelombang elektromagnetik pada uplink, kalau gelombang elektromagnetik perambatan pada ruang hampa, antena sebagai pembangkit dan penerima gelombang elektromagnetik, dan satelit dan transponder sebagai pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, secara rinci dijelaskan bahwa pertama ada persamaan Maxwell dan proses uplink. Jadi proses uplink ini bisa disebut sebagai proses upload dari bumi ke satelit, di mana terjadi arus bolak-balik atau AC dan dilarikan ke antena pemancar. Kemudian ini juga menerapkan dari hukum Ampere-Maxwell dan juga bersama dengan hukum Faraday, di mana medan magnet akan menimbulkan medan listrik sehingga terbentuklah gelombang elektromagnetik. Kemudian ada perambatan gelombang elektromagnetik pada satelit. Ini yang disebut oleh perambatan melalui ruang hampa. Nah, untuk kecepatan sendiri itu kecepatan cahaya, di mana C sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 dikali mu 0. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan sinyal di satelit atau transponder. Nah, transponder ini sebagai receiver dari satelit, di mana gelombang elektromagnetik diterima dan diproses dijelaskan oleh vektor pointing, di mana C sama dengan lambda dikali frekuensi. Selanjutnya ada downlink sebagai kelanjutan dari persamaan Maxwell, di mana sinyal dari transponder itu diteruskan ke bumi, dan di sini juga terjadi proses perambatan gelombang melalui ruang hampa. Oke, selanjutnya di kesimpulan, yaitu gelombang elektromagnetik sebagai fenomena fisika yang dapat merambat di ruang hampa tanpa memerlukan medium atau epsilon, dan mu nolnya itu sama dengan 0. Kemudian aplikasinya itu ada pada komunikasi satelit, di mana pada uplink dan downlink itu perambatan pada gelombang elektromagnetik kemudian diterima oleh transponden sebagai promosisan gelombang elektromagnetik, kemudian juga akan melalui lapisan medium access control atau LMAC untuk mengatur waktu, kanal, dan format transmisi baik pada uplink maupun downlink. Secara singkat, gelombang elektromagnetik dapat berguna untuk komunikasi jarak jauh melalui ruang hampa secara global dan dalam kehidupan modern. Oke, itu dia sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.